Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya ikhwah fitin azani Allah wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis khulasah ta'zim al-ilm, oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang ada di Riyadh saat ini. Pada pertemuan yang kemarin kita telah mendiskusikan tentang hal-hal utama yang berkaitan bagaimana seseorang itu beradab di dalam menuntut ilmu. Kita mulai baca atau masuk pada kitab yang ada di hadapan kita, kitab Khulasah Ta'zim al-Ilm. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'azzami bitauhid. Segala puji bagi Allah yang diagungkan dengan tauhid. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Dan semoga salawat serta salam tercurahkan kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-makhsus bi ajallil mazid, yang diberi khususan dengan berbagai anugerah tambahan yang mulia, wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli war ra'yi sadid, dan kepada pengikutnya, para sahabatnya, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan pikiran yang bagus. Amma ba'd. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-muallif rahimahullah memulai kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seorang penulis, seorang alim, tatkala memulai sebuah kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu dilandasi oleh beberapa hal. Yang pertama, mengikuti Kitabullahi Azza wa Jal. Yang pertama, mengikuti Kitabullahi Azza wa Jal. Karena Al-Quranul Karim juga dimulai dengan basmalah. Bahkan semua surat dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah, surat Bara'ah, yang tidak dimulai dengan basmalah, dengan satu pembahasan yang panjang di kalangan para ulama yang ana lihat tidak perlu untuk kita paparkan di sini. Jadi dalil yang pertama,
yang melandasi, yang mendasari kenapa para ulama kita kalau menulis sebuah kitab selalu dimulai dengan basmalah. Yang pertama adalah iktidaan bi kitabillah, mengikuti sunnah, mengikuti kitabullahi azza wa jal. Yang kedua, yakni al-iqtida bi fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perbuatannya, sunnah fi'liyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam setiap kali nulis surat kepada siapapun mesti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini di awal-awal Sahih Bukhari di Kitabul Ilm, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngirim surat dakwah kepada Heraklius, Maharaja Romawi, dan itu terjadi di tahun ke-7 Hijriah pasca Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktu damai itu untuk menyebarkan Islam, dakwah Islam ke seluruh penjuru yang mampu dijangkau pada waktu itu. Salah satu di antara yang disurati dakwah oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Heraklius, Maharaja Romawi. Isinya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Herakl azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius, Maharaja Romawi. Assalamu ala man ittaba'al huda, yani aslim taslam, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain fa in abait fa inna 'alaika itsmul arisiyin. Itu isi suratnya Rasulullah. Yani masuk Islamlah kamu, niscaya kamu akan selamat. Diulang 2 kali. Diulang yani 2 kali. Apabila kamu masuk Islam, kamu mendapatkan pahala 2 kali pahala, karena engkau beriman kepada Isa dan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kamu menolak, maka dosa semua orang Romawi yang tidak masuk Islam itu menjadi tanggungan kamu, karena gara-gara kamu maka Islam tidak bisa masuk ke negeri tersebut. Nah, ininya bahwasanya surat beliau dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan itu semua suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan basmalah. Maka dalil yang kedua melandasi bahwasanya menulis sebuah surat, menulis sebuah kitab itu dengan basmalah adalah iktidaan bi, yani sunnah fi'liyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, iktidaan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalati fahuwa aqta. Semua perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka itu terputus barokahnya. Jadi semua perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka terputus barokahnya. Hadis ini ana tempatkan di posisi yang ketiga. Padahal lumrahe sunnah qauliyah itu lebih dikedepankan dibandingkan sunnah fi'liyah. Jadi lumrahe sunnah qauliyah itu lebih dikedepankan dibandingkan dengan sunnah fi'liyah. Tapi di masalah ini anda urutkan di nomor yang ketiga karena riwayat yang qaul ini diperselisihkan sanadnya oleh para ulama. Hadis yani kullu amrin dzibal, yani semua perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah, yani itu terputus barokahnya. Itu ada permasalahan dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi sanad. Sebagian ahli ilmu mengatakan hadis itu bermasalah dari sisi sanadnya. Hanya saja sebagian ulama mengatakan hadis itu hadis hasan. Hadis itu hadis hasan karena gabungan beberapa riwayat yang ada.
Yang kedua, dipermasalahkan dari sisi matan, isinya hadis. Karena hadis itu ada dua riwayat yang beda. Satu, yani kullu amrin dzibal la yubda'u bil basmalah. Semua perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah. Dalam riwayat yang lain, kullu amrin dzibal la yubda'u bil hamdalah. Semua perkara penting yang tidak dimulai dengan hamdalah. Ini apakah tidak dimulai dengan basmalah ataukah tidak dimulai dengan hamdalah, itu sedikit dipermasalahkan oleh para ulama. Tapi wallahu a'lam bissawab. Jadi yang lebih pas riwayat itu adalah hasan. Riwayat itu adalah hasan li ghairi, yang masih bisa digunakan sebagai hujjah. Tapi bagaimanapun juga kedudukannya itu masih di bawah kedudukan riwayat fi'liyah. Karena hadis-hadis fi'l, perbuatan beliau kalau mulai sebuah surat dengan basmalah itu terdapat dalam sahihain, terdapat dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, yang melandasi memulai sebuah kitab dengan basmalah adalah yani at-tabarruku bismillah. Jadi mengambil berkah dengan menyebut nama Allah di awal aktivitas. Jadi mengambil berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal aktivitas. Kenapa? Ya karena nama Allah itu nama yang penuh dengan keberkahan. Kalau disebut di awal aktivitas dengan kita mengatakan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, itu mesti membawa keberkahan. Dan mana itu diambil? Dari istiqra. Itu diambil dari istiqra. Istiqra itu yani menelaah semua yang berkaitan dengan masalah ini. Coba dicermati. Jadi dalam banyak riwayat kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang itu kalau makan membaca basmalah maka muncul keberkahan. Setan nggak bisa ikut makan. Tapi kalau makan nggak baca basmalah di awal, setan ikut makan. Kalau orang masuk rumah nutup pintu, masuk rumah malam-malam maksudnya mau tidur, jadi nutup pintu baca basmalah, maka setan nggak bisa ikut bermalam di rumahnya. Kalau nutup pintu tidak baca basmalah, setan menemukan tempat untuk bermalam di rumahnya. Kalau nyembelih binatang pakai basmalah, dipastikan binatang itu halal. Kalau nyembelih binatang tidak membaca basmalah, ada perselisihan panjang di kalangan para ulama. Tapi yang bahkan sebagian ulama mengatakan binatang itu bangkai. Sampai sebagian ulama mengatakan binatang itu bangkai. Meskipun yang paling zahir bagi anak, kalau sengaja maka bangkai, kalau lupa maka enggak. Tapi bagaimanapun juga membaca basmalah itu ada keberkahan. Jadi bahkan dalam perkara-perkara yang lainnya pun semacam itu. Lah, semua dalil-dalil perincian itu kalau kita teliti satu persatu menjadikan satu kesimpulan bahwa membaca basmalah di awal aktivitas itu membawa kebaikan. Yang diistilahkan oleh para ulama dengan at-tabarruku bismillah. Yani mengambil keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala di awal aktivitas. Itu 4 dalil yang melandasi yani kenapa kok para ulama kita semuanya kalau menulis sebuah surat, menulis sebuah kitab itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dari sini ya, ini berlaku umum. Mau nulis buku, mau nulis surat, mau nulis apapun gitu, maka awalnya hendaknya dimulai dengan bismillah. Awalnya dimulai dengan bismillah. Ada satu masalah kecil sebenarnya. Kalau nulis WA itu dimulai dengan salam
atau dimulai dengan basmalah? Jadi pertama kali, jadi mau sudah lama gitu nggak hubungi si fulan, tiba-tiba ada urusan yang dia itu kepingin untuk hubungi si fulan. Itu pembukaannya salam atau basmalah? Keduanya. Pembukaannya itu salam atau basmalah? Ada diskusi ilmiah yang berkaitan dengan masalah itu. WA itu surat atau ngomong? Ngomong atau surat? Karena kalau ngomong pertama kali ketemu itu salam. Ini ketemu orang gitu kan gak bismillah toh, tapi salam. Tapi nek nulis surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu basmalah, salamnya belakangan. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqal azimir Rum. Assalamu ala man ittaba'al huda. Begitu urut-urutannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ketemu dengan orang nggak ada basmalahnya, langsung ketemu orang salam terus ngobrol. Terus ngobrol. Wallahu a'lam bissawab. Salam WA itu urufnya kita surat menyurat atau ngobrol? Urufnya kita. Hah? Terserah wis. Kalau itu dianggap ngobrol, maka itu diawali dengan salam tanpa basmalah. Kalau itu dianggap surat, maka dimulai dengan basmalah. Ini maka itu dimulai dengan basmalah. Dan itu masalah ringan kok, yang kayak ngono. Sing gak bener itu gak salam, jadi gak basmalah. Ngono ya. Jangkar nih ibu. Nah, alhamdulillahil mu'azzami bitauhid. Segala puji bagi Allah yang diagungkan dengan ketauhidan. Alhamd itu para ikhwah, alhamd itu adalah zikru mahasinil mahmud ma'al mahabbati wa ta'zim. Menyebut kebaikan yang dipuji penuh dengan rasa cinta dan pengagungan. Bedanya hamd dengan madah. Ada madaha, ada hamida, ada madhun, ada hamdun. Itu di bahasa Indonesianya sama-sama pujian. Yani al-madhu pujian, alhamdu pujian, gitu ya. Sama. Bedanya adalah kalau alhamd itu adalah zikru mahasinil mahmud ma'al mahabbati wa ta'zim. Menyebut kebaikan-kebaikan mahmud yang dipuji penuh dengan rasa cinta dan pengagungan. Adapun al-madah itu pokoknya nyebut kebaikannya orang. Tidak harus dengan rasa cinta dan pengagungan. Tidak harus dengan rasa cinta dan pengagungan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menggunakan untuk dirinya bahasa madah. Selalu menggunakan bahasa hamd sebagai isyarat tatkala kita itu mengatakan subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Semuanya itu kan menyebut kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah, Allahu akbar. Jadi apa? Maha besar Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi apa lagi? La ilaha illallah. Hendaknya memasukkan dalam diri kita tatkala menyebut itu penuh dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah. Karena itu hakikat hamd, hakikat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa sallam. Dan ini adalah perbuatan yang sempurna, yang paling baik, menggabungkan antara salawat dan salam.
meskipun kalau nyebut salah satu saja sah-sah aja. Kita mengatakan wasallallahu ala Muhammad, atau kita mengatakan alaihi salam, yani salamullahi ala Muhammad, yani itu sah-sah aja. Tapi yang paling baik adalah menggabungkan antara keduanya, karena itulah perintah Al-Quran. Itu adalah perintah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lalu Allah Subhanahu wa taala meneruskan, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, bersalawatlah kalian kepadanya, wa sallimu taslima, ucapkan salam. Jadi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi wa sallimu taslima. Nah, lah apabila salawat dan salam itu digabungkan, maka maknanya salawat itu adalah memohon kebaikan untuk Rasulullah SAW, sedangkan salam itu adalah memohon agar Rasulullah SAW terhindar dari mara bahaya. Jadi jika salawat dan salam itu digabungkan jadi satu, maka salawat itu nuansanya adalah untuk kebaikan, salam itu nuansanya terhindar dari al-adza, terhindar dari mara bahaya. Meskipun kalau disebut salah satu, maka salawat itu mencakup keduanya, salam juga mencakup keduanya. Jadi kalau kita hanya mengatakan sallallahu alaihi, salawat tok gitu ya, maka makna salawat ya mencakup kebaikan dan menghindar dari keburukan. Salam juga begitu, yani menghindar dari keburukan dan mendapatkan yani kebaikan. Karena konsekuensi mendapatkan kebaikan ya artinya terhindar dari keburukan. Terhindar dari keburukan itu ya artinya mendapatkan kebaikan. Tapi kalau digabung, maka salawat itu fokus ke kebaikan, salam itu fokus ke terhindar dari keburukan. Dan yang semacam ini itu banyak dalam bahasa Arab. Dua kata kalau digabung artinya beda, kalau disebut salah satu jadi artinya sama. Yani Islam, iman, qadha, qadar, fakir, apa? Miskin. Itu kalimat-kalimat kalau disebut salah satu, iman ya Islam, Islam ya iman. Ya ayyuhalladzina amanu, itu ya panggilan kepada orang mukmin, ya panggilan sama orang muslim. Udkhulu fis silmi kafah, ya Islam, ya iman. Ya Islam, ya iman. Fakir, miskin, gitu ya. Jadi tatkala kita mengatakan tuhratan lis-shaim, yani wa tu'matan lil masakin. Yani zakat fitri itu untuk mensucikan wong poso, untuk memberi makan orang miskin. Miskin apa ini? Yo miskin, yo fakir. Yo miskin, yo fakir. Tatkala kemudian yani kita menyebut sabda Rasulullah SAW, yani apa ya? Yani tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakatul mal itu diambil dari orang-orang kaya, diberikan kepada orang-orang fakir. Fakir apa ini? Ya fakir, ya miskin. Tapi ini bisa digabung. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada orang fakir, orang miskin. Maka fakir miskin artinya beda. Bedanya apa? Iku dawa bahasane, enggak usah dibahas lagi. Jadi bedanya apa? Pokoknya beda. Begitu juga kalau Islam dan Islam ya. Iman dan Islam itu digabung. Kayak dalam hadis Jibril yang kondang. Tatkala Jibril datang lalu bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, mal Islam? Beliau jawab Islam itu ini. Wa mal iman? Beliau jawab iman itu ini dengan jawaban yang berbeda. Berarti kan misalkan sebentar ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu wa lamma yadkhulul imanu fi qulubikum, yani walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul imanu fi
qulubikum. Ada orang-orang Arab mengatakan kami telah beriman. Katakan Muhammad, yani katakan kepada mereka, jangan katakan kami beriman, katakan kami telah muslim, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Jelas-jelas Allah membedakan iman dan Islam. Jadi begitu juga dengan salawat dan salam. Salawat dan salam itu kalau disebut dua-duanya artinya beda. Kalau disebut salah satunya maka artinya jadi sama. Tapi yang sempurna menyebut apa? Dua-duanya. Yang sempurna menyebut dua-duanya. Baik. Apa boleh mendoakan salawat kepada selain Nabi? Apa boleh mendoakan salawat kepada selain Nabi? Coba ya. Ini sallallahu alaihi misalkan gitu kepada orang. Ini apa boleh mendoakan salawat kepada selain Nabi? Coba ya. Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Kita sebut satu aja, ben gak ketahuan. Jadi kita menyebut satu aja ben gak kepanjangan. Salawat kepada selain Nabi itu dilandasi oleh banyak dalil. Yang paling jelas adalah hadis tentang zakat. Hadis Ibnu Abi Aufa. Tatkala jadi Abu Aufa itu memberikan zakat, membayarkan zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, Allahumma salli ala yani ali Abi Aufa. Ya Allah, berikanlah salawat gitu ya kepada Abu Aufa sak keluargane. Yani dan itu menjadi syariat umum bahwa mustahik orang yang menerima pembayaran zakat, baik yang menerima itu mustahiknya langsung atau amilnya, maka disunnahkan yang menerima itu untuk mendoakan dengan doa ini, Allahumma salli ala ali fulan. Jadi karena tadi yang bayar itu adalah Abu Aufa, maka beliau jadi ngomongnya Ali Abi Aufa. Kalau namanya fulan ya Ali fulan. Hadis itu menunjukkan bahwa mendoakan salawat kepada selain Nabi berlaku umum. Siapapun bisa didoakan dengan itu. Yang bayar zakat, gitu ya, yang bayar zakat. Tapi urufnya itu memang nek salawat kanggo Nabi, nek sahabat saya kelai. Yani nek sahabat itu radhiyallahu anhu. Nek para ulama itu rahimahullah ni wis mati. Nek seurip hafizahullah itu kan lumrai. Lah menyelisihi yang lumrah itu yuk gak srek ngono wae. Tapi ya oleh ngono ya. Mendoakan wong hidup rahimahullah boleh apa mboten? Boleh. Tapi kan sing didongakno itu piye ngono atine? Aku durung mati ngono. Padahal ya bener loh. Yani ya akhi rahimakallah. Yani fulan, yani rahimahullah. Kan bener toh didoakan mendapatkan rahmat. Tapi kan ya pikir piye ngono aku durung mati ngono. Karena lumrahe nek kalau doa rahimahullah apalagi almarhum ngono. Iku kan lumrahe wong wis mati. Ya padahal si fulan almarhum itu kan yo bener-bener aja wan. Wong doa semoga dapat rahmat. Ini dapat rahmat. Tapi kan lumrahe gak koyo ngono. Misalkan sebagian ulama misalkan jadi qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Boleh enggak? Boleh. Kan doa. Jadi kan doa. Imam Syafi'i radhiyallahu an kan doa. Jadi kan itu adalah sebuah doa. Hanya gak lumrah. Ini hanya gak lumrah. Bolehnya boleh. Sebagian ulama sering mengatakan itu. Ibnu Jama'ah rahimahullah di kitabnya Tadhkiratus Sami'il Mutakallim itu menyebut Syafi'i mesti radhiyallahu an. Ini mesti radhiyallahu an. Sebagian teman-teman itu protes, kok radhiyallahu an Ustaz? Lah ngapain gitu loh. Kan boleh-boleh aja. Gak lumrah. Yes, gak lumrah memang. Ya biasanya sampai mangan sego saiki mangan telo ngono lho, gak lumrah.
Tapi kan ya oleh toh. Jadi masalahnya di mana? Ini yang ini. Jadi ini urusan kebiasaan. Memang sholawat salam itu untuk Rasulullah. Ini untuk para sahabat biasa nih pakai radhiyallahu an, kecuali ahlul bait. Ini ahlul bait, para ulama kita itu sering menggunakan alaihi salam. Sampai pun Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari itu kalau nyebut Fatimah mesti alaihi salam. Ini nyebut Hasan Husain mesti alaihi salam. Itu lumrah. Para ulama kalau nyebut ahlul bait dengan doa itu lumrah. Ini doa itu lumrah. Biasanya begitu. Tapi anak gak srek karena jadi apa ya, untuk menghindari tuduhan Syiah. Koyoke kok ngono yo. Kok jadi orang itu mikirnya kan alaihi salam itu nabi ngono ae. Padahal orang ya ora mesti. Jadi orang itu mikirin sallallahu alaihi itu nabi. Padahal ya enggak mesti. Ini padahal ya enggak mesti. Jadi para ulama itu kalau nyebut ahlul bait sering menggunakan lafaz alaihi salam. Kalau para sahabat lumrahi radhiyallahu anhu. Para ulama dan orang-orang muslim yang telah meninggal dunia lumrahi rahimahullah, atau kan bahasa Indonesia tadi almarhum. Jadi almarhum. Kalau orang masih hidup pakai radhiyallahu, ya pakai hafizahullah. Itu kita lah ngikuti lumrah yang ada. Tapi meskipun boleh-boleh aja. Nah. Baik. Ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Jadi menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyandang dua status. Yang pertama, beliau adalah seorang hamba. Yang kedua, beliau seorang rasul. Jadi status seorang hamba itu berkonsekuensi beliau bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Status seorang rasul itu berkonsekuensi beliau bukan hamba biasa yang harus dihormati. Kenapa? Yang harus dihormati, tidak semacam hamba-hamba yang lain. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yani qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan Muhammad, aku itu adalah hamba biasa seperti kalian, yuha ilayya, yang telah diberikan wahyu yani kepadaku. Baik. Bi ajalil mazid wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli war ra'is sadid. Wa ala alihi, al-al itu mempunyai dua arti. Yang pertama, al dalam arti ahlul bait, keluarganya beliau. Yang kedua, al dalam arti pengikut. Al dalam arti pengikut. Al dalam arti ahlul bait, al dalam arti ahlul bait adalah keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu ahlul bait? Man haruma alaihi sadaqah. Jadi orang yang tidak boleh makan harta sedekah, baik sedekah wajib yang itu adalah zakat maupun sedekah sunnah yang itu memang sedekah. Jadi ahlul bait itu man haruma alaihi zakah, man haruma alaihi sadaqah, orang yang tidak boleh makan harta sedekah. Siapa mereka? Ahlul bait itu ada 4 jalur. Yang pertama, azwajuh, istri-istri beliau. Ini sudah meninggal dunia semua. Yang kedua, dzurriyyatuh. Jadi anak turun beliau. Anak turun beliau. Anak cucu beliau, meskipun dari jalur perempuan. Karena beliau tidak memiliki keturunan dari jalur laki-laki. Semua anak laki-lakinya wafat pada waktu belum memiliki anak, belum nikah bahkan. Beliau itu memiliki jalur keturunan dari jalur anak perempuan. Maka semua anak turun beliau sampai kiamat nanti itu adalah ahlul bait. Yang ketiga, Bani Hashim. Yang ketiga itu yani Bani Hashim. Semua orang turunan Hashim. Kalau kita lihat ya kawan, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Pokoknya wong sing bin Hashim itu ahlul bait. Ali
ibn Abi Thalib, ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim. Abdullah ibnu Abbas, ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim. Jadi maka Ali itu ahlul bait bukan karena mantu, tapi karena Bani Hashim. Sebagaimana yang ahlul bait bukan Ali toh, tapi Abdullah bin Abbas, Fadl ibnu Abbas, Aqil ibnu Abbas, semuanya juga ahlul bait. Karena apa? Yani Aqil ya kawan, ibnu Abdul Muttalib. Karena mereka adalah siapa? Yani dari kalangan Bani Hashim. Dari jadi kalangan Bani Hashim. Yang keempat, Banil Muttalib. Bani Al-Muttalib. Muttalib ya, bukan Abdul Muttalib. Bani Al-Muttalib. Siapa itu Muttalib? Al-Muttalib itu adalah saudaranya Hashim. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah, ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim, ibnu Abdi Manaf. Ibnu Abdi Manaf. Abdi Manaf itu punya 4 anak. Salah satu di antara 4 itu adalah Hashim. Lah, satunya lagi namanya Muttalib. Lah, semua turunan Muttalib ini juga ahlul bait. Di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i itu juga ahlul bait. Karena beliau itu Muhammad ibnu Idris, ibnu Syafi', ibnnya sampai kepada Al-Muttalib. Jadi sampai kepada Al-Muttalib sehingga beliau adalah satu-satunya imam madhab yang dari kalangan ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahlul bait zaman sekarang apa masih ada? Masih, pasti itu. Apa yang menunjukkan bahwasanya ahlul bait masih ada? Apa yang menunjukkan bahwasanya ahlul bait itu masih ada, Yohan? Ahlul bait itu pasti masih ada. Apa yang menunjukkan bahwasanya ahlul bait itu masih ada? Karena Imam Mahdi itu ahlul bait. Karena Rasulullah SAW itu mengatakan nanti di akhir zaman akan ada orang yang akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya terpenuhi dengan kezaliman. Dia itu min ahli baiti, dari ahlul baitku, anak turunnya Hasan, namanya namaku, nama bapaknya nama bapakku. Jadi ahlul bait. Jadi Imam Mahdi yang nanti akan muncul di akhir zaman itu namanya Muhammad ibnu Abdullah atau Ahmad ibn Abdullah. Karena itu namanya Rasulullah SAW dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu. Ini atau yani ismuhu Ahmad dalam surat Shaf. Dia. Yani Allah Subhanahu wa taala menamakan beliau sallallahu alaihi wasallam itu dengan Muhammad dan dengan Ahmad. Maka Imam Mahdi itu namanya Muhammad ibn Abdullah atau Ahmad ibnu Abdullah. Lah, jika di akhir zaman nanti ada ahlul bait, maka sekarang ya mesti ada. Mosok besok ada, saiki gak ada, itu jalur piye metu tekan ndi. Sekarang ya mesti ada. Siapa ahlul bait zaman sekarang? Ono sing tenanan, ono sing ngaku-ngaku. Lah iku masalah ya, kawan. Sing tenanan ya kawan, yang pasti ahlul bait Raja Jordania. Ini Raja Jordania itu silsilahnya ahlul bait dari Bani Hashim. Ini negeri Jordania itu kan nama aslinya, nama lengkapnya. Kalau misalkan Saudi, kita nyebutnya kan Saudi kan ya. Nama lengkapnya kan Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Kalau Jordania nama lengkapnya apa? Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Itu nama lengkapnya. Jadi kerajaan Jordania yang kerajaan itu rajanya dari Bani Hashim. Al-Mamlakah Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Makanya tatkala Syekh bin Baz rahimahullah taala ngirim surat kepada Raja Jordania, tatkala itu Raja Abdullah, kalau enggak Raja Hussein tatkala itu.
Raja Abdullah seingat Anda. Jadi mengirim surat karena ada satu kepentingan gitu, kemudian beliau kirim surat itu beredar di mana-mana dalam buku-buku catatan tentang perjalanan hidup Syekh bin Baz, selalu ada surat itu. Jadi beliau mengirim surat kepada Raja Jordania. Isinya adalah beliau mendakwai, menasihati Raja Jordania, dan beliau begini, wa hadzal ladzi qalahu jaddukum. Ini yang pernah dikatakan oleh mbah kalian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang mereka ahlul bait. Mereka itu benar-benar ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nek kekiran Pak Alawi aja takon aku. Mun takon wong. Ribut bakas ngono kok usah dibahas Ustaz. Enggak usah dibahas. Nah, ngomong apa mau? Baik. Gitu ya. Itu al di arti yang pertama. Al arti yang pertama itu ahlul bait. Al arti yang kedua itu atba, pengikut. Al yang kedua itu artinya pengikut. Pengikut, pengikut. Baik, contoh ya, kawan. Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Pada hari kiamat nanti masukkan alu fir'aun asyaddal adzab. Al di sini artinya apa? Pengikut, masukkan bala tentaranya, pengikutnya Firaun pada azab yang sangat pedih. Berarti al itu artinya dua. Al dalam arti ahlul bait, yang kedua al dalam arti pengikut. Jadi maka di sini ya kawan, wa ala alihi bisa berarti dan solawat serta salam juga kepada ahlu baitnya beliau, juga bisa diartikan dengan kepada pengikutnya beliau, wasahbihi dan juga para sahabat beliau. As-sahabatu dan sahabat itu, as-sahbu itu adalah jamak dari as-sahabi. As-sahabi itu adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik, orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tatkala bertemu itu beriman dengan beliau dan meninggal dunia dalam kondisi yang beriman. Amma ba'd. Beliau mengatakan, fahadihi min kitabi ta'zimul ilmi. Ini kitab ini yang ada di hadapan kita ini adalah min kitabi Ta'zimul ilm, dari kitabku Ta'zim al-ilm. Khulasatul lafzi, ringkasan lafadznya. Jadi lafadznya diringkas. Uiddat biltiqatiha limaqsadil hifzi. Disiapkan yani biltiqatiha, memilih kata-katanya, nyuplik kata-katanya, limaqsadil hifzi, untuk jadi tujuan agar dihafal. Fastukhrija minhu lil manfaatil madhkuratil lubab, maka dikeluarkan darinya, dari kitab Ta'zimul Ilm, untuk manfaat yang inti dari manfaat yang disebutkan tadi. Wajuila fihil anmudhaj min kulli bab, dan dijadikan darinya contoh per babnya. Liyakuna fi nufusi talabati syamsan nahar, agar ada pada jiwa semua penuntut ilmu kayak yani matahari di siang hari. Wa yatarashshahu ba'dahu ila al-amali walidzikar, dan mereka tersiapkan atau menyiapkan diri setelahnya untuk beramal dan menyiapkan yani menyimpan amal kebajikan. Fa as'alullaha li wa lahum, dan maka aku mohon yani kepada Allah untukku dan untuk mereka semua, luzuma ma'aqidit ta'zim, untuk menetapi pondasi-pondasi pengagungan ilmu, wal fauza bijawami'i fadlihil azim, dan mendapatkan yani keutamaan ilmu yang agung. Yani beliau menyebutkan di muqaddimah ini bahwa kitab ini itu ringkasan dari kitab aslinya beliau. Jadi beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah menulis pertama itu kitab
Ta'zimul Ilm, gitu ya. Kitab aslinya itu Ta'zim al-Ilm. Kitab itu diusulkan oleh banyak para penuntut ilmu, yakni untuk apa ya, kitab itu dianggap sangat bagus. Dan ana tahu ya kawan, dari semua kitab tentang adab menuntut ilmu, yakni cara menuntut ilmu, langkah untuk mendapatkan ilmu yang mapan dan barokah, itu kitab-kitab tentang masalah itu sangat banyak. Sebagaimana saya isyaratkan pada bulan yang kemarin, sangat amat banyak. Mulai dari kitab-kitab pada zaman dahulu kala, kelas-kelas Muqaddimah Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi, atau kitabnya Ibnu Abdul Bar Jami' yani Al-Ilm Fadli, atau kitabnya Ibnu Jama'ah, atau kitabnya sampai kitab-kitab pada zaman sekarang Hilyah Talibul Ilm, kitabul ilminya Syekh yani Ibnu Utsaimin, maupun kitab-kitab yang lain. Kitab yang paling saya anggap bagus itu kitabnya beliau, Ta'dzimul Ilm. Paling ringkes, runut dan lengkap. Meskipun kalau dikatakanlah kitab yang paling lengkap apa Ustaz? Yani kitab yang paling lengkap Tadhkiratus Sami'ul Mutakallim. Tapi Tadhkiratus Sami'ul Mutakallim pembahasannya terlalu luas. Jadi kalau untuk dijadikan sebagai kajian itu, apa ini kajian ulanan, itu butuh umurnya Nabi Nuh itu katam. Kitab kaya ngono kok kajian bulanan. Atau dijadikan sebagai muqarrar di kelas, itu nggak pas. Ya muqarrar kelas kan dibatasi dengan waktu setahun gitu, dan itu nggak pas. Kitab itu pernah kami katamkan dulu di Al-Furqan, tapi kan pekanan. Ini kajian pekanan, ini setiap hari Jumat gitu dulu, itu sampai katam. Ana mulai lagi khulasahnya, ringkasan Tadhkiratus Sami'ul Mutakallim, baru di Muqaddimah masih ya. Jadi masih di Muqaddimah, masih baru beberapa waktu, masih baru tahun ajaran ini. Tapi kalau untuk kitab yang ringkas tapi lengkap dan padat, itu kitab Khulasah kitab Ta'dzim al-Ilm, kitab aslinya. Banyak orang yang memujinya, banyak orang yang menganggapnya bagus. Akhirnya mereka menginginkan untuk menghafal poin-poinnya, tapi kok dawa gitu. Mereka minta kepada Syekh Al-Utsaimin penulisnya untuk meringkaskan, yani meringkaskan yang dianggap paling penting dari semua yang penting. Akhirnya beliau meringkasnya dan beliau kasih judul Khulasah Ta'dzimul Ilm. Jadi beliau kasih judul Khulasah Ta'dzim yani al-ilmi. Makanya beliau mengatakan di sini, fahadhihi min kitabi Ta'dzimul Ilmi khulasatul lafzi. Tujuannya agar dihafal, dihafal. Aku dewe ora hafal. Tujuannya beliau itu agar matan ini itu dihafal. Karena salah satu ya kawan, di antara pondasi ilmiah itu hafalan. Salah satu di antara pondasi ilmiah itu adalah hafalan. Tapi kalau mau dihafal alhamdulillah, kalau enggak ya maka jadi itu juga tidak mengapa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Loh kok bismillah nih Ustaz? Yang tadi itu Muqaddimah Khulasah Ta'dzimul Ilm. Yang sekarang ini Muqaddimah Ta'dzimul Ilm yang diringkas. Ini. Paham ya? Yang barusan kita baca tadi itu Muqaddimah dari Khulasahnya. Lah kan Khulasahnya itu ngeringkas apa? Kitab Ta'dzimul Ilmnya. Jenenge kitab Ta'dzimul Ilm kan duwe muqaddimah ya. Makanya beliau meringkas mulai dari awal muqaddimah. Jadi yang ada di hadapan kita ini adalah ringkasan dari Muqaddimah Ta'dzimul Ilm. Sampai ke belakang itu adalah ringkasan dari Ta'dzim al-Ilm yang kemudian dikasih judul oleh beliau apa tadi? Khulasah Ta'dzimul Ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Yani adada man ta'allama wa 'allam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, kepada pengikutnya, kepada para sahabatnya, sejumlah orang yang belajar dan mengajar. Sejumlah orang yang belajar dan mengajar. Amma ba'd itu sunnahnya Rasulullah SAW
Jadi untuk memisahkan antara muqaddimah dengan isi pembahasan. Beliau mengatakan fa inna hallal 'abdi minal ilmi. Sesungguhnya bagian seorang hamba dari ilmu mauqufun ala halli qalbihi min ta'zimihi wa ijlali. Tergantung kepada bagian hatinya untuk bisa mengagungkan dan memuliakan ilmu. Faman imtana'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi, barang siapa yang hatinya itu penuh dengan mengagungkan ilmu wa ijlalihi dan memuliakannya, salaha ayyakuna mahallan lahu, maka dia layak ini untuk menjadi tempatnya ilmu tersebut. Biqadri nuksani haibatil ilmi fil qalb, dan dengan kadar kurangnya kehebatan keagungan ilmu dalam dirinya, yang kusuhallul abdi minhu, maka berkurang bagian hamba dari ilmu tersebut. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa minhu syai'un minal ilmi, sehingga sebagian hati itu tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari ilmu tersebut. Beliau mengatakan orang itu bisa mendapatkan ilmu tergantung bagaimana dia mengagungkan ilmu. Ingat ya kawan, ilmu jika dipuji oleh Allah dan Rasulnya dan para ulama, yang dimaksudkan itu bukan mujarradul ma'lumat, bukan sekedar ngerti wawasan ilmiah, tapi yang mereka maksudkan, yang dimaksudkan oleh Allah tatkala muji-muji ilmu, yang dimaksudkan oleh Rasulullah tatkala muji-muji ilmu dan ahlul ilmu, yang dimaksudkan oleh para ulama tatkala muji-muji ilmu, itu adalah al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Apa itu ilmu yang manfaat? Al-ilmu alladhi yantafi'u bihi sahibuhu wa yanfa' bihi ghairahu. Ilmu yang dia sendiri iso ngambil manfaat dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tatkala dia itu mengerti ilmu akidah, maka dia meyakininya. Tatkala dia ngerti kalau itu adalah perintah, maka dia sendiri menjalankannya. Tatkala dia ngerti itu larangan, maka dia sendiri meninggalkannya. Itu namanya al-ilmu nafi. Dan ilmu itu bermanfaat untuk orang lain. Orang yang diajarkan pun akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Maka ilmu itu yang dipuji oleh Allah, yang diagung-agungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimuliakan oleh para ulama-ulama kita. Adapun sekedar ngerti masail, yani ma'rifatul masail wa idrak al ma'lumat, sekedar ngerti masalah, ngerti wawasan, itu tidak ada pujian, bahkan kadang-kadang tercela. Bukankah Rasulullah pernah mencela ulama usu, wong sing ngerti tapi jahat. Ngerti akeh ilmune, banyak yani ilmunya, tapi ternyata orangnya jahat, orangnya jelek. Jadi orangnya itu jelek gitu. Lah, orang tuh ya kawan, kalau kepingin untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, rumusnya satu, ta'zimul ilm. Dia harus mengagungkan, memuliakan ilmu. Mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu itu bagaimana caranya? Itu yang akan beliau bahas poin per poin dalam kitab ini. Adapun kalau sekedar apal Quran, apal hadis, ngerti fikih, tapi ternyata gak diamalno, gak dilakoni, itu siapapun bisa. Seorang kafir itu liso. Adakah orang kafir hafal Quran? Akeh. Gak sekedar ada, banyak. Di negeri barat itu ada satu disiplin ilmu namanya Islamologi.
Jadi wong kafir belajar Islam. Ya koyo di negeri kita di kalangan kaum muslimin ada kristologi. Wong muslim belajar Injil. Orang muslim belajar Injil. Lahirlah orang-orang kayak Dr. Zakir Naik, hafizahullah wa ra'ah. Jadi semoga Allah selalu memanjangkan umurnya dan menjaga beliau. Beliau orang yang penuh manfaat dalam disiplin ilmiah dan keislaman. Lahirlah orang-orang kayak beliau, lahirlah Syekh Ahmad Didat, lahirlah Syekh Zakir Naik, lahirlah para ulama-ulama kaliber semacam beliau. Lah, di kalangan orang kafir pun ada namanya kajian Islamologi. Mereka belajar Al-Qur'an, ya apal Al-Qur'an. Ono sing apal Al-Qur'an. Tapi kafir. Apal hadis-hadis, tapi kafir. Gak sekedar muslim fasik loh ya, kafir. Masih ingat dalam cara Islam ada orang namanya Sanok Harganya, orang yang mampu meruntuhkan Aceh dalam penjajahan Belanda. Itu kafir. Saking pinter yo apal Quran, yo apal masalah, banyak apal hadis, sampai salah satu kiai Aceh tertipu di piano, jateno mantu loh. Dalam ceritanya itu sampai DP mantu padahal kafir. Jadi padahal kafir. Ada satu cerita unik. Ana lupa bacanya di mana. Pokoknya kisah nyata. Di negeri Mauritania, tahu Mauritania, di salah satu negeri Afrika. Itu ada satu negeri itu masya Allah roto masyarakat itu ulama. Jadi di negeri itu bocah umur 15 tahun gak apal Quran itu wong tuanya isin. Orang tuanya itu malu gitu, isin. Ya koyok kita loh. Lulu wis umur 12 tahun gak iso maca, gak iso nulis kan sing isin ku wong tuane to. Di negeri mereka anak umur 15 tahun lulus SMP kok gak hafal Quran itu wong tuan itu wisin gitu. Jadi hafal Quran itu wis kaya negeri kita hafal kulhu. Roto-roto semua orang hafal. Dan orang mereka itu, negeri mereka itu tidak boleh meninggalkan kampungnya sampai hafal Quran. Hafal 4 kitab kok. Kitab-kitab dasar dalam fikih Malikiyah dan beberapa keilmuan yang lain. Sampai sebagian kalangan orang-orang barat itu heran, iku piye carane pengajaran nih. Akhirnya salah satu di antara mereka ingin melakukan penelitian sebagai tugas nulis disertasi. Salah satu mahasiswa di kajian kayak tadi dari Prancis atau dari mana gitu lupa. Ini pokoknya mahasiswa itu datang ke negeri itu berpura-pura muslim, percaya semua orang wong ngapal Quran padahal dia kafir. Apal Quran wis ngono, bacaannya bagus banget. Yang dibacaannya itu bagus. Apal Mukhtasar Khalil. Ngerti Mukhtasar Khalil? Mukhtasar Khalil itu kitab landasan utama dalam fikih Malikiyah. Kalau dalam fikih Syafi'iyah itu kan kitab landasan utamanya Minhajut Talibin Imam Nawawi. Kalau dalam fikih Hanabilah kitab landasan utamanya adalah Zadul Mustaqni' Al-Hajjawi. Nah kalau dalam fikih Malikiyah kitab landasan utamanya Mukhtasar Khalil. Apal Mukhtasar Khalil itu. Apal gitu. Jadi sampai selama dia di sana disambut, seneng toh ono wong Eropa apal Quran pewinter seneng. Selama dia di sana disuruh jadi imam salat. Yo, jadi imam. Singkat cerita 2-3 bulan dia di sana jadi imam. Selesai tugas penelitiannya, dia kepingin kembali ke negerinya. Balik diantar apalah dia bagus gitu. Sampai di negerinya dia kirim surat. Jadi saya sudah sampai ke kampung saya, ke negeri saya.
Yani jazakumullahu khair, semoga Allah membalas semua kebaikan sampean semua atas kebaikannya selama ini, dukungannya. Saya disambut dengan bagus, dijamu dengan bagus sebagai tamu, bahkan saya disuruh jadi imam. Tapi terus terang saya katakan, semua sholat yang saya imami tolong diqadha, karena saya kafir. Ini karena saya, agama saya bukan muslim. Padahal dalam Mukhtasar Khalil dikatakan bahwa seorang yang sholat diimami oleh orang yang dia sangka muslim kok ternyata kafir, wajib diqadha. Maka kalian qadhalah semua sholat yang selama ini saya imami. Lo kok kurang ajar tuh wong kowe. Tapi apal Quran. Lo kok iso Ustaz? Iya. Karena ilmu yang itu berkaitan dengan maksiat. Nek maksiat itu ngurangi ilmu, nek gak bener itu ngurangi ilmu. Itu bukan sekedar maklumat, bukan sekedar ngerti wawasan, tapi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Makanya jangan heran. Jadi kalau sebagian orang itu mengatakan, Ustaz, sebagian santri-santri Al-Furqan itu kadang-kadang orang pakai bener itu. Ustaz, lah Imam Syafi'i itu Ustaz, gara-gara satu maksiat 40 masalah ilmiah hilang. Lah kok anak enggak Ustaz? Anak itu meskipun maksiat gak ngefek Ustaz. Gak ngefek. Gimana Ustaz? Anak katakan sama beliau, jazakallahu khair ahi atas kejujuran antum. Semoga ini awal kebaikan. Tapi hati-hati, kalau kemaksiatan Anda tidak ngefek kepada ilmu, hati-hati. Itu alamat ilmu antum bukan ilmu yang manfaat. Ilmu Anda hanya sekedar hafalan dan wawasan. Wah, lu ngono to Ustaz? Lah iya. Imam Syafi'i ilmunya barokah, manfaat. Maka begitu maksiat ada yang runtuh. Tapi ilmu antum hanya wawasan. Wawasan itu tidak ada kaitannya dengan maksiat. Jangankan sekedar maksiat, kafir aja lu hafal Quran. Antum tahu nggak? Sebelum Google lahir, ini, kapan lahirnya? Aku kurang ngerti. Kalau sekarang ya kawan, orang itu dolek apa-apa kan takon iki loh. Dolek hadis ngono kok tetek langsung muncul. Ngono zaman saya guys. Kalau zaman dahulu ya kawan, sebelum Mbah Google lahir, itu kalau ada orang kepingin lihat teks hadis secara lengkap, padahal dia itu hanya apal sebagiannya, gimana caranya? Kalau pada zaman dahulu, ya masa anak masih kuliah dahulu 20 tahun yang lalu, masa masih awal-awal ngajar di Al-Furqan dahulu, itu kalau apal sepotong-potong kemudian kepingin cari hadis secara lengkapnya, mesti lewat kitab itu, mesti lewat satu kitab. Kitab itu namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Hadis, kamus untuk mencari lafat-lafat hadis. Kamus itu 6 jilid, tebel-tebel lagi, tebel-tebel segede-gede. Kitabnya, kitab normal itu kan sekian toh. Lah kitab itu tuh sekian, tinggi gitu, terus sekian. Pokoknya tebel-tebel ya kayak mushaf yang gede-gede loh. Tebel-tebel, lebar-lebar, tulisannya jilid-jilid gitu. 6 jilid besar. Penulisnya itu nulis semua hadis dalam kutub tis'ah. Dalam kutub tis'ah. Maklum kutub tis'ah. Yani kutub at-tis'ah. Gitu ya. Hampir tidak ada satu kata pun yang kececer. Jadi sampean misalkan apal nyeni kepingin nyari teks hadis itu tawo apal mesa penggal. Yani misalkan kepingin cari hadis yang panjang tentang doa Rasulullah SAW pada waktu akhir Ramadan, tentang masalah doakan orang tua gini.
Ilingi itu melat kata-kata rahima anfumriin. Bareng ngono apa ya? Rahima. Bareng ngono apa ya? Ngono ya. Gak iling. Daripada ngawur. Maka ada cara untuk bisa deteksi hadis itu. Sebelum lahir Google, masuklah ke kitab itu, cari lafaz rahima. Nanti semua hadis dalam kutubut tis'ah sing ono lafaz rahimai muncul di situ. Rahima opo di Sahih Bukhari, rahima opo di Sahih Muslim, rahima opo dingin lengkap. Dan mesti ketemu. Ini ada di Sahih Bukhari bab ini, kitab ini bab ini nomor sekian. Kitab ini bab ini nomor sekian. Lengkap sekali. Siapa penulisnya? Yang nulis orang kafir. Yang nulis orang kafir. Dia itu apal kutubut tis'ah. Seorang orientalis. Jadi kitab itu aslinya adalah kitab rahasia yang ditulis hanya untuk para orientalis untuk bobol kekuatan ilmu keislaman, tapi bocor. Jadi kitab itu bocor, akhirnya malah dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu. Tapi sing nulis wong kafir. Lah kok iso? Ya iso ya, opo sing ora iso? Kalau ilmu itu sekedar maklumat, sekedar wawasan, siapapun bisa. Sampai pun bajingan sing paling bajingan. Orang kafir yang paling kafir itu iso sekedar itu. Tapi bukan itu, bukan ilmu itu yang dipuji-puji oleh Allah. Bukan ilmu itu yang dipuji-puji oleh Rasulullah SAW. Yang dipuji oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang dipuji-puji oleh Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Yang dipuji-puji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang dipuji-puji oleh para ulama itu bukan ilmu itu. Yang dipuji-puji oleh para ulama kita, yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dan para ulama kita adalah al-ilmun nafi, ilmu yang manfaat, al-ilmu alladhi yantafi'u bihi sahibuhu wa yanfa' bihi ghairahu, ilmu yang orangnya sendiri mengambil manfaat dan memberi manfaat kepada orang lain. Dan ilmu itu ya akhwan adalah ilmu kenabian. Makanya sebagaimana para nabi itu mendapatkan ilmu yang manfaat, maka yang diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat berarti dialah pewaris kenabian. Hanya levelnya beda-beda. Maka rumus awal orang itu untuk dipilih oleh Allah menjadi pewaris kenabian adalah agungkan ilmu. Ta'zim al-ilm, muliakan ilmu. Karena ne uwong ya kawan, pinter tapi ternyata ilmu ne gak manfaat, tambah menjerumuskan ke dalam neraka yang paling dasar. Mending dadi wong bodoh daripada dadi wong pinter tapi ilmu ne gak manfaat. Ning ngono aku gak usah mondok, ojo. Jadi muslim jangan kayak begitu. Jadi wong bodoh resiko, jadi wong alim resiko. Tapi resikonya harus dihadapi. Resikonya wong alim itu kan ilmunya gak manfaat. Maka tetap menjadi orang alim, tapi maksimalkan diri agar ilmu itu manfaat. Jadi wong gak duwe wong kiri ya resiko, jadi wong sugih. Hah? Resiko ini andi podo-podo resiko nih wong kiri kata wong sugih. Ini wong sugih ngono jelas ngono lho. Enak wong sugih. Resiko nih wong sugih itu kan dirampok. Resiko nih wong sugih itu kan apa disantet ngono ya. Resiko nih wong sugih kan bangkrut. Wong sugih nih bangkrut loro lho. Aku itu tau ngrasakno tapi jirine loro. Timbang wong kiri terus bangkrut. Landai ya ono gak tahu sugih kok bangkrutnya aneh ae. Tapi wong pernah kaya raya, hidupnya serba mewah, sekarang hidupnya apa adanya, masya Allah nelongso. Nelongso pot. Dirampok di ini di itu dan ini macam-macamnya.
Tapi wong itu nek kalau urusan donya mikire enak wong sugih meskipun non resikune. Maka ya kawan, dalam urusan keilmuan pastikan diri dari sisi maklumat, wawasan keilmuan saya harus orang pinter. Setelah jadi orang pinter, yakinkan ilmu kita itu manfaat. Maka tatkala mendapatkannya, mencarinya, maka usung ya kawan, dengan ta'zim al-ilm, mengagungkan ilmu. Makanya jangan heran ya kawan, nek ana wong lulusan S1, S2, S3 Madinah gitu loh, mulai-mulai gak karu-karuan, ya wajar, ilmu gak manfaat. Kenal Wasil Ibn Atha? Masuk gak kenal? Pendiri sekte Mu'tazilah, gembong sesat Mu'tazilah. Dia itu santri kelas kakap, santri utamanya Hasan Al-Basri rahimahullah, ulama zaman tabi'in. Ini kan hari-hari PKI itu, hari-hari ini. Jadi kita kasih PKI lo kayak wingi, kayak tas. Tokoh-tokoh utama PKI itu kan sebagiannya mantan santri. Sopo? Aidit itu kan santri. Aidit itu tokoh utamanya PKI itu kan Kolonel Untung, Aidit, mana? Latif, ngono ya? Abdul Latif itu namanya. Aidit itu santri. Santri, bener-bener santri. Lah kok dari tokoh apa? PKI, embo aja takon aku. Takon Aidit kono. Orang ya, kawan. Murid utamanya Hasan Al-Basri saiki ngono, murid Syekh bin Bas. Digadang-gadang sama Hasan Al-Basri, kalau nanti beliau wafat sing gantikan posisinya itu Wasil bin Atha. Ternyata saat durunge Hasan Al-Basri mati, Wasil bin Atha sesat. Lah kok iso? Sangat mungkin. Tahu pembunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Namanya siapa ya? Abdurrahman ibnu Muljim. Abdurrahman ibnu Muljim itu syekh pemegang qiraah sab'ah. Lah kok iso? Sangat iso. Sangat bisa. Dia itu pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, kan Mesir berhasil dimenangkan oleh Amr bin As, menjadi wilayah Islam. Butuh dai yang mengajarkan Al-Quran. Umar bin Khattab mengirim Abdurrahman ibnu Muljim ke Mesir untuk mengajarkan Al-Quranul Karim. Saiki ngono ya, ustad pemegang qiraah sab'ah. Lah kok jadi gembong Khawarij pembunuh? Ali bin Abi Thalib. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kejadian kemarin ya, kawan, di Yaman, barusan ada salah satu ulama yang terbunuh. Syekh siapa kemarin? Lupa nah. Salah satu ulama yang terbunuh. Yang membunuh 3 orang. Salah satunya imam sebuah masjid. Lah kok iso? Bisa. Jika ilmu itu cuma wawasan ya kawan, itu guna manfaati. Dan orang bisa jadi penjahat kelas kakap, menjadi tokoh liberal, tokoh syiah, tokoh kesesatan, bahkan tokoh kafir, padahal dia hafal Quran. Makanya landasilah ya kawan ilmu kita itu dengan hal-hal yang akan kita pelajari. Ta'zim al-ilm, agar tatkala kita keluar dari pesantren, tatkala kita nanti jadi orang, itu benar-benar menjadi orang yang manfaat ilmu ini. Jadi menjadi pewaris, menjadi para nabi, menjadi pewaris para rasul. Makanya beliau mengatakan di sini, jadi orang itu mendapatkan ilmu seiring dengan orang itu mengagungkan ilmu. Maka agungkanlah ilmu, niscaya yani Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan ilmu itu kepada kepada kita. Wallahu a'lam. Insyaallah Subhanahu wa taala
Ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Sebelum mana tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan. Monggo barakallahu fiik. Apakah apa? Jadi pertama, Ahlul Bait itu jelas-jelas dipuji-puji. Muncul istilah Ahlul Bait itu karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada kita untuk hormat dan perhatian kepada Ahlul Bait. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum tsaqalain. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara utama. Pegang teguhlah, jagalah dengan baik-baik. Yang pertama kitabullah, di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Yang kedua itrati, dalam sebagian riwayat ahlu baiti, keluargaku. Karena Rasulullah SAW itu pesan keluargaku perhatikan. Maka para ulama kemudian mendeteksi dengan detail siapa yang dimaksudkan oleh beliau dengan ahlul bait. Muncullah pembahasan tadi. Lah, adapun yang berkaitan dengan silaturahim, kalau silaturahim itu patokannya bukan ahlul bait. Silaturahim itu patokannya adalah rahim, kerabat. Sila menyambung, ar-rahim kerabat. Dia. Jadi ke kerabat. Maka siapapun yang secara uruf masyarakat masih dianggap kerabat, maka dia harus disambung. Siapa itu kerabat? Tergantung daerah masing-masing. Siapa itu kerabat? Tergantung daerah masing-masing. Oleh orang yang oleh masyarakat sekitar masih dianggap kerabat. Jadi kerabat antara kita dengan di Arab itu beda. Kalau menggunakan kaidah kerabat di Arab, gak maduk kalau negeri kita, plus gak maduk. Karena kerabat di Saudi itu patokannya sebagaimana katakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah man kana bainaka wa bainahu silatun fil jaddir rabi. Orang yang antara Anda dengan dia masih punya hubungan di kakek keempat. Itu gak nyambung plus ya kita. Jadi ini saya, ini bapak, kakek pertama, kakek kedua, kakek ketiga, kakek keempat. Orang yang punya hubungan dengan kita di bapak itu kan saudara. Orang yang punya hubungan kita di kakek pertama itu kan sepupu. Orang yang punya hubungan dengan kita di kakek kedua itu minduan, anak sepupu dengan anak sepupu. Orang yang punya hubungan dengan kita di kakek yang ketiga itu anak minduan ketemu anak minduan. Wis gak ketemu, sangat hilang. Minduan ora ketemu. Ini bahkan loh, kalau anda tanya siapa nama kakek sampean yang keempat, harus ngerti. Mentok itu wong biasa itu kenal nama bapak, nama bayi, burine empu. Oh nama bayi orang ngerti apa mana nama apa kerabatnya. Jadi sulit menggunakan patokan itu. Makanya kepadokannya dikembalikan kepada uruf yang berkembang di masyarakat. Orang yang masih dianggap kerabat itu siapa? Ya itulah kerabat. Jadi kerabat. Jadi kalau ahlul bait itu patokannya ahlul bait. Kalau silaturahim itu patokannya ar-rahim. Jadi patokannya itu ar-rahim. Allah a'lam. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.